Hansi Flick secara tegas menegaskan ambisi besar timnya untuk bersaing dan meraih gelar UEFA Champions League. Selain itu, ia mengungkapkan rasa puasnya terhadap skuad yang dimiliki musim ini, menilai sebagian besar pemain yang berada di tim utama sebagai fondasi kuat yang tak boleh dilepas begitu saja. Lamine Yamal kembali menunjukkan performa luar biasa musim ini, terutama dalam hal dribbling yang membuatnya menjadi salah satu pemain paling berbahaya di La Liga, bahkan di Eropa. FC Barcelona diperkirakan akan segera mendapatkan suntikan kekuatan di lini tengah setelah gelandang andalan mereka Pedri mendekati comeback dari cedera hamstring. Dari bursa transfer, Julian Alvarez lebih memilih Barcelona sebagai tujuan utamanya jika memutuskan untuk hengkang dari Metropolitano musim depan. Selain itu, ada kabar soal keputusan besar terkait masa depan Robert Lewandowski, yang kontraknya akan habis pada akhir musim ini dan kini sedang dipertimbangkan untuk diperpanjang lagi dengan syarat berbeda. Semua itu terangkum dalam edisi Barca Corner Update per 7 Februari 2026. Kalau kamu aku fans Barca, jangan lupa subscribe channel ini untuk update terbaru Barca berikutnya. Flick, yang sekarang memasuki musim kedua sebagai pelatih Barcelona dan telah membawa klub meraih beberapa trofi domestik, menyampaikan bahwa Liga Champions adalah tujuan utama yang selalu ada dalam setiap rencana tim. Dia menegaskan bahwa seluruh elemen klub, dari pelatih hingga pemain dan supporter, berada dalam satu visi yang sama, berjuang sampai akhir demi trofi tersebut. Dalam wawancara setelah menerima penghargaan sebagai Best Manager of the Year, Flick mengatakan bahwa Barcelona telah mengalami musim yang kuat, memimpin klasemen La Liga, mempertahankan gelar Supercopa Spanyol, melaju ke semifinal Copa del Rey, dan melewati fase grup Liga Champions tanpa perlu play-off. Namun, ia menegaskan bahwa kesuksesan itu harus diikuti dengan langkah besar di Eropa, memenangkan kompetisi yang telah lama diidamkan. Klub ini bekerja keras setiap hari untuk menjadi lebih baik. Kami tahu kompetisi ini sangat sulit, tapi kami juga memiliki peluang, dan ketika para pendukung dan tim bersatu, itulah alasan kita semua berjuang untuk gelar ini, ujar Flick. Flick juga mencatat bahwa hubungan kuat antara staf pelatih dan para pemain menjadi dasar dari ambisi ini, dan ia menekankan pentingnya konsistensi, kerja keras, serta dukungan supporter dalam perjalanan kompetisi Eropa. Dengan Barcelona kini berada di panggung knockout Liga Champions, pernyataan Flick ini sekaligus menegaskan bahwa klub tidak hanya ingin bersaing, tapi ingin memenangkan turnamen tertinggi antar klub di dunia. Hansi Flick mengungkapkan rasa puasnya terhadap skuad yang dimiliki musim ini, menilai sebagian besar pemain yang berada di tim utama sebagai fondasi kuat yang tak boleh dilepas begitu saja. Pernyataan ini muncul di tengah keterbatasan Barca di pasar transfer, tetapi tetap menunjukkan kepercayaan penuh sang pelatih terhadap pemainnya. Menurut informasi eksklusif yang dilaporkan Barca Universal, Flick tidak hanya merasa nyaman dengan skuad saat ini, tetapi juga melihat 7 nama sebagai pemain untouchables, atau pemain yang tidak dapat dinegosiasikan atau dilepas oleh klub. Hal ini menunjukkan bahwa pelatih asal Jerman tersebut sangat menghargai kontribusi mereka dalam setiap kompetisi yang sedang dijalani Barcelona. Flick disebut tidak pernah menuntut tambahan pemain sejak kedatangannya di Barcelona. Alih-alih itu, ia lebih memilih berdiskusi dan mencapai kesepakatan bersama klub mengenai arah perkembangan tim. Saat pertama kali tiba di Camp Nou, Flick bahkan mengatakan kepada Deco bahwa dia akan membuat tim ini juara dengan skuad yang ada saat itu, sebuah keyakinan yang kini tampak semakin kuat. Siapa saja 7 pemain yang dipandang tidak boleh terganggu posisinya oleh Barcelona, Flick memasukkan nama-nama berikut sebagai bagian dari inti klub yang tak boleh dilepas. Joan Garcia, kiper, Pau Cubarsí, bek, Alejandro Balde, bek, Frenkie de Jong, gelandang, Pedri, gelandang, Rafinha, penyerang, Lamine Yamal, penyerang. Selain itu, Flick juga menyebut Gerard Martin dan Rooney Barkci sebagai 2 pemain yang menjadi kejutan positif musim ini karena mampu tampil dengan kualitas meyakinkan saat mendapat kesempatan bermain. Pernyataan ini mencerminkan kepercayaan Flick terhadap skuadnya di tengah tekanan kompetisi domestik dan Eropa, serta menegaskan bahwa Barcelona saat ini membangun tim dengan pondasi pemain inti dari La Masia, serta beberapa bintang utama yang kini dianggap tak tergantikan. Lamine Yamal kembali menunjukkan performa luar biasa musim ini, terutama dalam hal dribbling, yang membuatnya menjadi salah satu pemain paling berbahaya di La Liga, bahkan di Eropa. Meskipun sempat absen karena cedera di awal musim, Yamal bangkit kuat dan kembali menjadi kekuatan ofensif utama Barcelona. Dalam 18 pertandingan La Liga musim ini, ia telah mencatat 9 gol dan 9 assist,
membuatnya menjadi salah satu kontributor produktif untuk klub. Namun yang paling mencolok adalah kemampuan driblingnya. Menurut data statistik dari 22 pekan awal La Liga, Yamal telah melakukan 201 upaya dribble dan berhasil menyelesaikan 98 di antaranya, menjadikannya pemimpin di papan statistik dribbling Liga. Angka tersebut jauh lebih banyak dibanding pesaing terdekatnya seperti Kylian Mbappe yang memiliki statistik 125 dribble dengan 60 sukses. Pemain lain seperti Vinicius Junior juga berada jauh di bawah Yamal dalam hal volume dan efektivitas dribbling. Lebih dari sekadar angka, statistik ini menunjukkan bahwa Yamal bukan hanya sering menggiring bola, tetapi juga sangat efisien dengan tingkat keberhasilan hampir 49%, yang lebih tinggi dari banyak pemain top lainnya di Liga. Yamal akan kembali memiliki kesempatan memperluas dominasi driblingnya saat Barcelona menghadapi Mallorca dalam pertandingan Liga berikutnya, sebuah laga yang mungkin penting dalam persaingan La Liga musim ini. FC Barcelona diperkirakan akan segera mendapatkan suntikan kekuatan di lini tengah setelah gelandang andalan mereka, Pedri, mendekati comeback dari cedera hamstring yang membuatnya absen dalam 4 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Pedri, yang mengalami cedera saat pertandingan Liga Champions melawan Slavia Prague, telah menjalani proses pemulihan dan mulai kembali berlatih di lapangan bersama rekan-rekannya. Klub dan staf medis menargetkan laga melawan Levante akhir bulan ini sebagai momen yang ideal untuk kembalinya sang pemain. Pemain berusia 23 tahun itu melewatkan pertandingan kontra Real Oviedo, FC Copenhagen, Elche, dan Albacete akhir cedera tersebut. Tetapi sejak saat itu Barcelona mampu tetap meraih kemenangan di semua kompetisi. Kembalinya Pedri akan menjadi dorongan besar bagi skuad Blaugrana yang tengah bersaing di La Liga, Copa del Rey, dan Liga Champions, mengingat kontribusi besar sang gelandang di lini tengah musim ini. Penyerang Atletico Madrid Julian Alvarez menjadi salah satu nama yang paling menarik di bursa transfer mendatang, dengan minat besar datang dari klub-klub besar Eropa termasuk Arsenal dan Chelsea. Namun, menurut laporan terbaru, sang pemain Argentina lebih memilih Barcelona sebagai tujuan utamanya jika memutuskan untuk hengkang dari Metropolitano musim depan. Dilaporkan dari media Spanyol bahwa selain ketertarikan dari Premier League, Barcelona dianggap sebagai pilihan menarik bagi Alvarez karena proyek jangka panjang klub serta gaya permainan yang dinilai cocok dengan karakter sang striker. Keputusan ini juga dipengaruhi oleh pandangan Alvarez terhadap filosofi permainan dan peluang berkembang dalam skuad Blaugrana. Namun demikian, Atletico Madrid diperkirakan akan memasang harga tinggi di atas 100 juta euro bagi klub manapun yang ingin merekrut Alvarez sebagai bentuk sinyal bahwa klub tidak ingin melepas salah satu pemain penting mereka dengan mudah. Situasi ini menjadikan saga transfer Alvarez sebagai salah satu cerita paling menarik untuk bursa musim panas mendatang, di mana Barcelona, Arsenal, dan Chelsea sama-sama diklaim siap bersaing demi tanda tangan sang striker. Menurut laporan, Barca saat ini sedang membahas kemungkinan menawarkan perpanjangan kontrak kepada Lewandowski, namun dengan persyaratan menerima pengurangan gaji dibanding kontrak saat ini. Langkah ini dipandang sebagai solusi yang menguntungkan kedua belah pihak, di tengah target Barcelona memperkuat skuad sambil tetap menjaga keseimbangan finansial. Manajer Hansi Flick disebut sangat menghargai komitmen, profesionalisme, serta performa Lewandowski sepanjang musim ini, sehingga klub tidak langsung menutup pintu terhadap kemungkinan memperpanjang kerjasama dengan sang striker yang kini berusia 37 tahun. Perpanjangan ini akan memberikan Barca opsi pengalaman dan kepemimpinan tambahan di ruang ganti, sementara juga memberi kesempatan bagi pemain untuk tetap berada di Camp Nou lebih lama, meskipun tidak lagi menjadi pilihan utama. Namun, rencana ini tetap tergantung pada kesepakatan mengenai struktur gaji baru dan peran yang akan dijalani Lewandowski musim depan, termasuk kemungkinan dia menjalani peran rotasi atau sebagai mentor bagi pemain muda. Itulah rangkaian update terbaru FC Barcelona per 7 Februari 2026 yang mencakup berbagai aspek penting klub, mulai dari manuver transfer, kondisi pemain, hingga ambisi besar Hansi Flick di kompetisi domestik dan Eropa. Dengan perpaduan talenta muda, pemain inti yang terus berkembang, serta kepercayaan penuh dari staf pelatih, Barcelona menunjukkan arah proyek yang semakin jelas. Musim masih panjang, tantangan akan terus datang, dan setiap keputusan yang diambil akan sangat menentukan perjalanan Blaugrana ke depan. Perkembangan selanjutnya tentu layak untuk terus kita nantikan.
Kalau kamu ngaku fans Barca, jangan lupa subscribe channel ini untuk update terbaru Barca berikutnya. Visca Barca.